Nah, sebelum itu, teman-teman, saya berterima kasih sekali kepada pihak Yapindo sendiri karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semua. Di sini kita santai aja ya teman-teman, jadi kita sama-sama kalau misalnya saya ada salah, sekiranya teman-teman bisa membantu membenarkan. Kemudian nanti kalau misal pun ada teman-teman yang bertanya, silahkan untuk raise hand atau ketik di kolom komentar. Jadi ibaratnya kita saling komunikasi dua arahnya terjalin seperti itu. Oke. Bisa dimulai share screen-nya? Oke, sip. Di sini kita metodenya nanti persoalnya nanti kita jawab bareng-bareng ya, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke soalnya, di sini saya mau kasih sedikit tips dan trik nih di UKOM untuk UKOM fisioterapi sendiri gitu. Kemarin pada saat saya UKOM itu jumlah soalnya itu 180 soal, dan kurang lebih saya mengerjakan kalau nggak salah 2-3 jam, kurang lebihnya ya. Itu 180 soal pilihan ganda semua. Nah, bagaimana sih tips dan triknya? Oke, yang pertama itu teman-teman harus ingat bahwa bentuk soal UKOM itu tidak terlalu panjang, tapi tidak juga terlalu pendek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kata kuncinya atau keywordnya itu dia berada di bagian tengah kalimat atau bisa juga dia di bagian akhir dari kalimat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari saya pribadi sendiri atau mungkin banyak orang atau mungkin bahkan teman-teman pada saat UTS atau UAS pun memilih cara ini, yaitu lebih ke depannya membaca dulu pertanyaannya apa atau mau soalnya itu apa, kemudian optionnya apa, baru kita ke skenario-nya. Jadi menurut saya itu lebih memudahkan kita nanti untuk menjawab dari soal UKOM sendiri. Oke, kita langsung aja ya. Next. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai untuk soal nomor 1. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Oke. Pertanyaannya yang dimau soalnya itu adalah apakah modalitas fisioterapi yang tepat diberikan pada kondisi tersebut? Dengan optionnya ada infrared, microwave diathermy, cold pack, paraffin bed, dan hot pack. Nah, menurut teman-teman, ini soal nomor 1 itu jawabannya apa? Silakan ada yang bisa raise hand on mic-nya atau mungkin bisa ditulis di chat. Silakan. Teman-teman dibantu dijawab ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Oke, Anggun Dwi. Oke, banyak nih. B, jawabannya B. Oke. Ya. Sip, jawabannya B ya. Oke, mungkin dari salah satu teman-teman yang di sini untuk yang menulis ini bisa di on mic, kenapa harus milih B? Kenapa jawabannya enggak A? Mungkin ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu? Karena ngerinya menjalar, Mbak. Oke, ini siapa yang ini? On mic nih, siapa nih? Uus, Mbak. Oke, karena nyerinya menjalar. Iya. Oke, ada lagi mungkin? Karena untuk jaringan yang deep gitu pakai MBD gitu. Oke, ini siapa nih yang jawab? Afifa. G. Oke, ada lagi satu lagi? Boleh satu lagi mungkin? Ayo satu lagi teman-teman. Oke, mungkin pada malu-malu kali ya. Oke, satu tadi itu karena nyerinya menjalar. Yang kedua itu karena jaringannya dalam ya, tadi Mbak Afifa ya? G. Oke, sip, betul. Jadi begini teman-teman. Kenapa jawabannya adalah microwave diathermy? Oke, kita lihat pembahasannya dulu ya. Next. Oke.
Betul, jawabannya adalah B, microwave diathermy. Kenapa bisa B? Boleh nggak? Gimana? Oke, kita lanjut ya. Kenapa jawabannya microwave diathermy? Nah, bisa balik lagi ke soalnya biar saya menjelaskan. Maaf Kak, bentar. Ininya Oh ya, green oke. screen-nya ada itu. Bentar, Kak. Oke, bisa balik ke soal. Halo Kak, bentar ini. Ya, oke. Oke, udah bisa. Oke. Oke. Teman-teman ingat, kata kuncinya di sini saya sudah menyampaikan tadi ya. Pada soal UKOM, biasanya kata kuncinya atau keyword-nya itu dia berada di bagian pertengahan dari kalimat atau di bagian akhir dari kalimat tersebut. Kita menemukan beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, terdapat spasme pada quadratus lumborum, itu yang pertama. Yang kedua, nyeri tekan dan menjalar pada otot piriformis. Yang ketiga, dengan nyeri dengan skala pas 64 mm. Dan yang keempat adalah pemeriksaan spesifiknya, yaitu piriformis stretch test-nya positif. Nah, dari piriformis stretch test positif ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang terjadi adalah keluhannya dikarenakan adanya ketegangan pada otot piriformisnya. Lalu kenapa harus menggunakan microwave diathermy? Karena perlu teman-teman ketahui bahwa secara anatomi, otot piriformis itu adalah salah satu otot deep muscle. Dia berada di dalam. Teman-teman bisa pahami, ini pelvic. Nah, di sini itu ada otot gluteus maximus. Tapi secara di belakangnya, atau di belakang pas samping sini, itulah otot piriformis. Jadi dia berada di deep muscle. Benar kata Mbak Afifah tadi, benar kata Mas tadi yang menjawab juga karena nyerinya menjalar. Sehingga apabila kita berikan infrared, cold pack, parafin bed, dan hot pack, itu tidak mempengaruhi. Karena infrared, cold pack, parafin bed, hot pack itu dia hanya mengenai superficial saja. Sedangkan otot piriformis itu dia adanya di deep atau di dalam. Oke, bisa di next pembahasannya. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman. Inilah otot piriformis. Biasanya jika otot piriformis ini dia menegang, dia akan menekan yang namanya saraf ischiadicus. Nah, biasa teman-teman bakal jumpain itu pada kasus ischialgia biasanya atau sciatic pain. Nah, menjadi salah satu faktor karena penekanan pada otot piriformis atau piriformis syndrome itu biasanya. Nah, lalu manfaat MWD ini apa sebenarnya? Oke, di sini ada derajatnya untuk meningkatkan metabolisme. Yang kedua, itu untuk meningkatkan dari ekstensibilitas jaringan dan menurunkan nyeri. Nah, kenapa? Efek termalnya itu dia akan melancarkan pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang menumpuk di jaringan tersebut. Sehingga yang awalnya spasme, dia akan rileks. Pada saat otot itu rileks, berarti kan nyeri itu juga akan berkurang. Seperti itu. Sebenarnya fungsi infrared, colvet, hot, semuanya itu sama untuk vasodilatasi pembuluh darah. Tapi ini jaringannya itu deep. Kalau pakai yang infrared dan sebagainya, itu dia superficial. Sedangkan kalau MWD dia lebih ke deep muscle-nya. Begitu, teman-teman. Oke, mungkin di sini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut. Bagaimana, Mbak Winda? Nanya dong, kalau pakai hot pack itu nggak bisa? Oke,
next lagi. Kalau pakai hot pack, itu biasanya, ya menurut yang saya baca ya Mbak, itu dia lebih ke superficial dia kenanya. Dia lebih ke superficial jaringan. Sedangkan kalau piriformis itu kan dia di deep muscle-nya. Jadi kalau misalnya dia pakai hot pack, biasanya dia nggak terlalu ngefek. Nah, di sini kan yang kita mau tuju itu adalah jaringan dalamnya, jaringan piriformisnya yang dalam itu. Jadi lebih baiknya kita menggunakan microwave diathermy, kayak gitu. Bagaimana Mbak Winda? Oke, mungkin ada yang lain lagi, atau mungkin sudah membaca, mungkin ada penelitian yang lain seperti apa, mungkin kita bisa sharing di sini, teman-teman. Silahkan. Pada malu-malu ya, Bu, ya kayak ini. Iya, Kak, izin bertanya, Kak. Gih, siap. Saya secara misal, Kak, ingin bertanya. Jadi kan kalau dari sama praktek yang saya alami itu biasanya kalau misalnya kita nggak punya microwave diathermy, kita biasanya menggunakan infrared untuk pasien yang mengalami isialgia. Apakah akan tetap, maksudnya kayak apakah sama juga Kak, tetap bisa mengobati atau malah sebenarnya nggak berefek gitu nah sama penyembuhan pasien? Kalau misalnya yang kita gunakan di sini adalah infrared. Iya. Kan katanya yang lebih baik microwave diathermy. Tapi apabila nggak ada microwave-nya, apakah infrared juga bisa dapat membantu dalam proses penyembuhannya? Terima kasih, Kak. Oke, siap. Di sini saya izin menjawab ya, teman-teman, sesuai dengan saya juga pernah praktek juga ya, praktek profesi juga. Baik, di sini sebenarnya menggunakan infrared juga bisa, tapi di sini jaringan yang dituju itu tidak langsung ke piriformisnya, jadi hanya di bagian superficialnya saja. Nah, sebenarnya bukan hanya infrared yang digunakan, tapi harus dimanipulasi, harus di-combine dengan latihan atau kemudian dirilis, itu juga bisa. Nah, jadi kan yang kita utama di sini adalah modalitas yang tepat digunakan. Itu seperti apa? Jadi, kalau untuk kasusnya piriformis syndrome, biasanya kebanyakan itu menggunakan MWD. Dan juga ada penelitian, memang MWD itu sangat mempengaruhi dari proses pengurangan nyeri dari piriformis syndrome tersebut. Kalau menggunakan infrared, yang saya ketahui itu memang itu masih di baratnya hanya di bagian atas saja sebenarnya itu. Jadi untuk merelaksasikan otot-otot yang di bagian atas, bukan menuju ke piriformisnya. Nah, keluhannya itu bisa saja teman-teman gunakan itu, tapi biasanya dikombinasi dengan latihan lain, atau mungkin ada stretching, biasanya dikombin dengan itu. Kemudian bisa juga dikombinasi dengan ada rilis di bagian otot piriformisnya. Nah, biasanya seperti itu. Terima kasih jawabannya, Kak. Ya, sama-sama. Kak, mau nanya nih. Ya, silahkan. Aku Tiur. Jadi intinya kalau kita mau hukum ini kan tadi soal pertama tuh berarti kata kuncinya yang terakhir aja ya. Jadi maksudnya kita baca dulu tuh apa soalnya dulu, jawabannya, baru kita baca yang soal yang paling atasnya gitu ya Kak ya. Ya, jadi Waktu gitu. Oke. Jadi sebenarnya intinya itu memang kata kuncinya itu rata-rata ya Kak, beradanya di bagian akhir. Di bagian akhir sama di bagian tengah biasanya. Jadinya kalau misalnya saya pun pribadi, pada saat menghadapi hukum kemarin, saya membaca pertanyaan terlebih dahulu, kemudian option-nya, baru saya membaca dari kalimat akhirnya. Tapi tanpa saya melupakan yang awal, karena biasanya itu ada beberapa soal yang memang informasinya itu malah adanya di awal dan juga di akhir. Seperti itu, Mbak Tiur. Bagaimana? Oh gitu ya, jadi awal akhir terus soal baru nanti atasnya dibaca soalnya gitu ya. Ya, biasanya jadi itu kalau ya. Begitu. Baiklah, saya akan mencobanya. Terima kasih. Ya, siap. Oke, di kolom komentar ada 2 pertanyaan. Langsung saya jawab, bagaimana? Boleh, Kak, langsung aja. Oke, dari Kak Zaki Fauzan, ini bagaimana bila alat MWD-nya tidak ada? Apakah bisa menggunakan
Bisa, itu bisa menggunakan ultrasound juga bisa. Bisa menggunakan ultrasound karena kan di ultrasound kan ada dosis-dosisnya ya. Ada 1 itu untuk deep, 3 itu untuk yang superficial. Ya. Nah, biasanya itu bisa menggunakan ultrasound sama yang tadi yang saya jelaskan tadi. Dikombinasi dengan yang lain. Seperti latihan, stretching atau bisa dilakukan apa namanya itu? Rilis di bagian piriformisnya. Seperti itu. Bagaimana, Mas Zaki? Mas Jaki. Oke. Oke, untuk yang Ainun Lanjut Zahro. saya. Ya. Berarti ini terkait dengan kondisi akut, subakut, ataupun kronis. Iya, sebenarnya di sini itu ada perbedaan dari penggunaannya. Karena kan di MWD sendiri kan ada ininya ya, ada dosisnya. Ada dosisnya, tapi teman-teman bisa baca kembali karena saya takut untuk menyampaikan karena sejujurnya belum terlalu mendetail mengenai MWD ini dosis-dosisnya, tapi sebenarnya untuk microwave diathermy sendiri dia ada dosisnya. Jadi kalau untuk akut, subakut ataupun kronik itu ada. Jadi kayak misalnya continuous dia pakai intermittent, kemudian ada 50 sampai 100 sampai 100 itu ada. Jadi ada dosisnya tersendiri untuk subakut, akut dan juga kronisnya. Seperti itu. Jadi tapi biasanya di UKOM sendiri itu dia kalau untuk kasus seperti ini, MWD sendiri itu dia tidak mencantumkan dosisnya. Jadi lebih ke manfaatnya ini sebenarnya apa, kayak gitu. Begitu Oke. Bagaimana Mbak Ainun Zahro? Ya, cukup, Kak. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut yang soal nomor 2. Oke, lanjut ya, Bu. Oke. Nomor 2. Nah, oke, pertanyaannya, penyebab nyeri pinggang pada kasus tersebut. Ada pilihannya HNP, facet problem, muscle spasm, degeneratif, dan myalgia. Baru kita ke soalnya. Mungkin teman-teman langsung bisa menjawab. Oke. Mbak Nabila. Oh, A semua nih, Bu. Dominan A ke A. semua, oke. Ada yang bisa menjelaskan kenapa A? Nah, ada selam tesnya positif, beragatnya positif, nyerinya positif. Menjalar dari pinggang sampai ke jari kaki. Oke. Ada lagi yang lain mungkin ingin menambahkan? Izin menambahkan, Kak, mungkin Iya. dari nyeri diperberat saat terukuk atau fleksi kerang itu. Jadi di situ juga bisa digunakan sebagai kunci bahwa itu kondisi HNP. Oke. Ada lagi? Ada yang jawab myalgia nih. Juga. Mbak siapa ini? Heronima. Oke, mungkin bisa diberikan alasan kenapa jawabnya myalgia. HNP, Bu. HNP. Oke, kita langsung ya teman-teman. Betul sekali, jawabannya adalah HNP. Jika tipe soalnya seperti ini, teman-teman, memang kita harus memahami dari sign and symptoms-nya, kemudian patofisiologi dan patologinya sebenarnya pada kasus dengan modelan seperti ini. Tapi teman-teman cukup seperti ini ya, kata kuncinya. Teman-teman harus tahu yang pertama, tipe nyerinya. Apakah dia menjalar, atau dia hanya di satu titik saja, atau dia hanya di tempat yang spesifik saja. Itu yang pertama. Nyeri. Saya ulang. Tipe nyerinya, apakah dia menjalar di satu titik saja, atau di tempat yang spesifik. Yang kedua, nyeri diperberat. Apakah nyeri diperberat itu saat dia duduk,
atau saat dia berdiri? Atau menurut soal, apakah nyeri itu diperberat saat fleksi terang, atau ekstensi terang, atau gerakan apapun dia nyeri? Oke. Dan yang ketiga sebagai pendukungnya adalah pemeriksaan spesifik tadi. Apa sih pemeriksaan spesifik yang positif? Kita tahu bahwa pemeriksaan spesifik di vertebra itu kan tulang belakang itu sangat banyak ya. Dari ada SLAM test, Bragg, Neri, Falsapah, itu banyak sekali. Nah, tapi kita fokus ke soal ini, ternyata SLAM test positif, Bragg positif, Nerinya positif. Begitu. Oke. Kenapa jawabannya HNP? Salah satu ciri HNP adalah apabila pasien nyeri diperberat saat Tolong untuk di-mute ya itu. Oke. Pada kasus HNP, nyeri diperberat saat akan fleksi terang. HNP. Tapi kalau facet joint, itu dia ekstensi terang, dia nyerinya. Kalau muscle spasm, nyeri itu diperberat apabila semua ototnya itu spasme, itu biasanya gerakan apapun dia nyeri. Biasanya. Gerakan apapun dia nyeri. Kalau dia semua keseluruhan ototnya itu dia spasme. Kalau dia degeneratif, beda lagi. Degeneratif itu juga terkait dengan usianya. Sedangkan pada kasus ini usianya 29 tahun. Berarti belum termasuk degeneratif. Jika mialgia, itu nyerinya itu nyeri di titik spesifik. Menurut buku Caroline Kistner, dia ada 18 nyeri spesifik pada kondisi mialgia. Dari sini sudah jelas, HNP fleksi terangnya diperberat. Kemudian yang kedua, tipe nyeri. HNP dan facet joint tipe nyerinya sama, dia menjalar. Tetapi muscle spasm dia hanya di satu titik itu saja. Itu muscle spasm. Tapi beda dengan myofascial trigger point syndrome. Teman-teman pasti tidak asing ya mendengar myofascial trigger point syndrome. Myofascial trigger point syndrome, dia memiliki referred pain atau tipe penjalaran. Tetapi di sini tidak ada pilihan mengenai myofascial trigger point syndrome, jadi tereliminasi. Pada kondisi mialgia, dia hanya di tempat spesifik saja, dan nyerinya biasanya hilang timbul, atau juga bisa menetap untuk mialgia. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan spesifik. SLAM test positif, Bragg positif, Neri juga positif. Berarti kan dia menjalar. Berarti permasalahannya di sarafnya. HNP facet problem juga termasuk itu. Tapi muscle spasm itu dia tidak. Bragg-nya akan negatif, Nerinya juga akan negatif. SLAM testnya dia bisa positif, tapi derajatnya lebih dari 70 derajat biasanya teman-teman. Pada SLAM test. SLAM test kan ada beberapa derajat nih. Kalau misalkan teman-teman menemukan SLAM testnya lebih dari 70 derajat, biasanya permasalahannya kemungkinan ada pemendekan di bagian hamstringnya atau permasalahan di bagian sacroiliac joint-nya. Itu kata kuncinya. Jadi, betul sekali, pada soal nomor 2 ini, permasalahan nyerinya itu dikarenakan adanya hernia nucleus pulposus. Seperti itu. Bisa di next. Next. Oke. Nah, ini teman-teman. Karena HNP itu balik dulu ke pembahasannya. Oke. Oke. Karena HNP itu dia banyak tipenya ya, HNP itu. Nah, inilah salah satu bentuk dari anatominya. Dia akan menekan saraf di sini sehingga nyerinya dia timbulnya menjalar. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada teman-teman yang ingin bertanya, atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Dipersilakan. Nah,
Ini saya Tiur. Tadi kan kakak bilang, pokoknya kalau HNP itu kan fleksi terang. Begitu pasti menjalar. Kemudian kalau fase join itu kan kenanya kalau ekstensi terang ya. Kemudian fase spasme itu berarti pada saat otot-otot satu titik aja ya, otot spasme ya. Ya. Itu. Kemudian kalau myogel itu untuk titik yang sangat spesifik aja ya. Ya. Dan nyeri itu hilang, timbul gitu, nggak menetap ya kak ya. Ya. Nah, tapi kalau HNP tadi sama yang kakak bilang HNP dan facet join apa tadi? Facet join problem muscle itu ya, muscle ya. Berarti kan dia sama-sama ngejalar tuh. Kalau yang apa tadi join myofascial trigger point syndrome? Ya, myofascial trigger syndrome. Berarti kan di titik-titik poin 3 aja ya kak. Maksudnya ada tipe penjalaran juga ya kak ya. Iya. Kena ke otot gitu ya kak ya. Iya. Gitu ya. Tapi kalau selam tes tadi yang kakak bilang itu apa namanya tuh kalau dia yang kena facet apa tuh dia? Oke. Kalau dia selam tes itu kan ada derajat-derajatnya. Nah, kalau misalnya selam tes itu kan kalau selam tes itu kalau selam tes itu dia nggak ada derajatnya ya. Mohon maaf saya keliru. Kalau selam tes itu kan memang dia itu permasalahannya di bagian di bagian persarapannya memang sama. Yang saya maksudkan tadi itu, mohon maaf, sekali lagi, SLR. Mohon maaf ya, teman-teman. Selam tes itu memang permasalahannya di bagian persarapan. Tapi kalau untuk SLR yang saya sampaikan tadi, apabila lebih dari 70 derajat, maka permasalahannya itu kemungkinan dia adanya di stag di hamstringnya, atau pemendekan di hamstring, atau permasalahan di bagian sacroiliac joint-nya. Tapi kalau selam tes tadi, itu benar-benar pure permasalahannya di bagian persarapannya. Mohon maaf ya, teman-teman. Ada kekeliruan sedikit tadi. Terima kasih Kak Tiur sudah menanyakan kembali sehingga saya bisa ingat kembali ada kekeliruan di situ tadi. Iya, makanya tadi aku inget-inget ya, kalau nggak salah ya, Neri Braga TSLR tuh kalau kita nyering jalar ya HNP ya. Ya, kalau betul sekali. Itu saya lupa tuh apaan tuh ya selam tes. Makanya saya mau nanya nih kalau apa ya kayak gimana ya? Bayangan saya tuh. Oke. Bisa saya share screen sedikit? Boleh biar belajar lagi. Oke, bentar ya. Oke. Oke, bisa dilihat? Nah, selam tes itu bisa seperti ini. Oke. Ya, ini selam tes. Bisa terlihat nggak? Bisa, Mbak. Oke, nah ini namanya selam tes. Jadi posisinya kan memang harus duduk di kursi, kemudian pada saat angkat, pada saat terjadi ekstensi knee, kemudian ikut juga kepalanya seperti ini. Nah, oke. Beginilah selam tesnya. Bagaimana? Ada yang bertanya nih Kak, Mbak. Ya, siapa? Silakan. Izin bertanya, apakah selam tes juga bisa disebut mobilisasi saraf? Yap, betul sekali. Selam tes itu merupakan salah satu neurodinamik. Dia juga bisa sembari digunakan untuk tes spesifik, dia juga bisa untuk digunakan sebagai intervensi. Nah, biasanya di rumah sakit pengalaman
pengalaman, kalau misalnya pasien dengan ada keluhan dari nyeri menjalar seperti itu, dengan terdiagnosa HNP atau mungkin penyakit yang lainnya yang tipenya dia menjalar karena ada permasalahan di tulang belakang atau low back pain-nya itu, kita memang salah satunya menggunakan SLAM test. Sembari kita menggunakan itu untuk pemeriksaan spesifik, tapi itu juga kita gunakan untuk treatment-nya. Seperti itu. Atau biasa disebut dengan neurodinamik. Gimana Kak Rizky Agam yang bertanya tadi? Udah paham? Bagaimana? Paham, Bu, paham, Bu, paham. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke. Ini ada yang bertanya, Kak. Saya Melinda izin bertanya, Kak. Apakah jika otot ekstentor strung saja yang spasme, semua gerakan strung termasuk set fleksi dan rotasi bisa terasa nyeri juga nggak, Kak? Oke. Dan alasannya kenapa ya, Kak? Oke. Jika otot ekstensor terang saja yang spasme, semua gerakan terang termasuk set fleksi dan rotasi bisa terasa nyeri juga. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, di sini saya izin menjawab ya. Biasanya pada kasus dengan kondisi low back pain atau nyeri pinggang itu banyak sekali permasalahannya. Kalau misalkan semua otot ekstensor terang itu kan bukan hanya otot quadratus lumborum, tapi di situ ada otot latissimus dorsi yang besar. Kalau teman-teman menyebutkan itu otot ekstensor terang, berarti pada kondisi otot ekstensor terang menegang secara otomatis untuk pergerakan maupun mau set fleksi, mau rotasi, berarti kan itu kalau misalnya logikanya gini, kalau misalkan otot itu spasma atau menegang, apabila teman-teman gerakan, otomatis kan reseptor nyerinya itu akan aktif di situ. Kalau dia keseluruhannya dia menegang, otot reseptor nyeri itu akan aktif. Jadi kalau misalnya dia spasme di keseluruhan otot ekstensor terang, set fleksi dia juga akan nyeri, rotasi dia juga akan nyeri. Bahkan orang dengan tidur terlentang seperti ini pun dia bisa nyeri. Jika otot ekstensornya dia spasme semua. Beda lagi, kalau misalkan otot hanya quadratus lumborumnya dia menegang, tapi teman-teman masih bisa set fleksi kiri, kanan, itu masih bisa. Tapi kalau secara keseluruhan dia menegang, itu akan terjadi timbul keluhan. Mau miring kiri susah, kanan susah, mau fleksi ekstensi itu akan susah. Seperti itu. Bagaimana Mbak Melinda? Oke. Izin bertanya, mobilisasi neurodinamik. Oke. Untuk pertanyaan yang satu Mbak Tania ini, saya hanya menjawab sebisa saya aja ya, karena saya belum terlalu membaca lebih detail lagi tentang SLAM test, tapi yang saya tahu, saya pahami tentang SLAM test, kalau menurut saya sendiri, yang saya baca sendiri di buku David J. Maji tersebut, kalau untuk SLAM test itu kan ibaratnya dia itu pada saat kita fleksi neck, kemudian diikuti dengan ekstensi knee. Nah, itu kan kemudian ada dorsal fleksi seperti ini, otomatis kan kita akan meregangkan saraf-saraf di situ. Jadi ibaratnya ada kayak peregangan saraf lah, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalkan di situ ada penyempitan, nah salah satu intervensinya itu kan ada SLAM test. Itu tujuannya untuk meregangkan saraf di bagian area yang bermasalah. Itu seperti itu yang saya pahami dari yang saya baca dari David J. Maji itu. Mohon maaf sekali secara anatominya saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya juga takut salah menyampaikan karena saya hanya membaca cuma sedikit saja seperti itu Mbak Tania. Mungkin saya bisa usul untuk Mbak Tania bisa membaca yang David J. Maji, itu bukunya lengkap sekali terkait dengan SLAM test itu sendiri. Ada yang bertanya lagi nih Mbak. Oke. Dari Adi Hermawan.
Apabila SLAM test dijadikan modalitas latihan pada pasien HNP, apakah tidak menjadi kontraindikasi? Mengingat latihan HNP harus menghindari gerakan fleksi. Terima kasih. Sebenarnya gini, konsep dari SLAM test itu kan tidak full dari fleksi terang. Tidak full fleksi terang. Jadi kan ini kan misalnya nih. Nah, ini misalnya nih. Nah, kan yang gerakan itu biasanya neurodinamik itu kepala, neck itu fleksi, kemudian dorsal fleksi, kaki, kemudian ekstensi dari knee-nya. Jadi ini, gini. Jadi nggak dipaksakan gini loh, nggak dipaksakan fleksi. Nah, jadi kan berarti bukan menjadi kontraindikasi. Jadi yang gerak itu fleksi neck, kemudian dorsal fleksi ankle, ekstensi knee. Nah, itu menjadi poin utamanya. Kalau untuk fleksi terang itu kan secara otomatis fleksi terang itu bukan hanya di bagian lumbalnya aja yang gerak. Kalau fleksi terang itu kan ada gerakan pelvic, lumbal, ada namanya lumbo-pelvic rhythm. Nah, itu kalau fleksi terang. Tapi kalau neurodinamik itu kan lebih ke pergerakan yang di atas sama yang di bagian dorsal dari ankle, kemudian knee ekstensi. Mungkin seperti itu. Screenshot aja ya. Besok Oke. berapa ini? Oke, izin menambahkan, oke, posisinya terlentang nggak harus seperti di gambar. Oke, kalau posisi terlentang itu juga sama, itu namanya neurodinamik. Itu kan ada berbagai macam ya neurodinamik itu. Ada bisa posisi duduk, ada juga bisa posisi terlentang. Seperti itu, benar sekali Mas Rizky. Ada yang masih ingin bertanya? Nah, jadi kalau SLAM test itu bisa termasuk dalam kasus HNP ya? Selain SLR Neri Bragat ya? Iya, betul sekali. Oke, takutnya kan nggak ada tuh apa namanya SLR ya kayak tadi itu kan ngecoh ya. Ada kata si SLAM test itu kan takutnya jawabannya bukan HNP gitu kan. Cuman kan selama pemikiran itu kan SLR itu terkenalnya apa ya, kalau HNP SLR Neri Bragat itu udah pasti Ya. kuncinya ya. Tapi kalau SLAM test itu yang tadi kakak bilang berarti lehernya fleksi, kemudian ankle-nya dorsofleksi. Nah, terus kalau knee-nya ekstensi. Knee-nya ekstensi. Oh, tapi terangnya tetap lurus ya? Knee-nya ekstensi seperti ini. Nah, terangnya ada gerakan sedikit. Nah, sebenarnya gini, kalau untuk soal-soal seperti ini itu biasanya kan selain dari SLAM Bragat Neri itu adanya biasanya falsafah. Sering muncul itu falsafah, Neri, sama Bragat. Itu. Kalau falsafah itu sudah memang benar, kalau untuk yang misalnya kan falsafah itu kan kalau ada hentakan ya. Nah, itu biasanya kalau misalnya dia falsafahnya positif, otomatis dia itu akan nyeri menjalar sampai ke kaki. Nah, itu rata-rata itu ada di soal. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, kok SLAM test bisa juga buat faset, Mbak, bisa juga buat HNP, Mbak. Lagi sekali yang tadi, kita punya 3 kunci. Kita punya 3 kata kunci. Yang penting adalah membedakan HNP dengan faset itu adalah pada saat HNP itu diperberatnya itu saat fleksi. Sedangkan faset itu dia diperberatnya saat ekstensi. Begitu. Kalau di peringan, ingat, kalau di peringan itu kebalikannya. Fleksi, kalau HNP di peringannya saat ekstensi. Tapi kalau faset di peringannya saat fleksi. Seperti itu. Oke. Makasih ya Kak. Jadi kata kuncinya kalau peringan itu kebalikannya ya, latihannya. Ya. Betul sekali. Oke, makasih. Oke, bisa kita lanjut. Oke. Pertanyaannya, apakah modalitas fisioterapi yang tepat digunakan untuk menstimulasi kontraksi otot? Ada SWD, IR, MWD, TENS, Functional Electrical Stimulation. Oke. Teman-teman bisa jawab? Silahkan jawabannya. Oke. Ya. Betul sekali ya teman-teman. Jawabannya adalah E.
Jadi kita kan tadi membahas di slide pertama mengenai SWD, IR, dan MWD. Nah, di sini kan kita punya dua jawaban, yaitu TENS dan Functional Electrical Stimulation. Oke, bisa di next dulu pembahasannya. Oke, saya sempat membaca salah satu penelitian untuk kasus spinal cord injury, penggunaan TENS dan juga FES ini atau FES ini, ternyata yang lebih efektif untuk mengaktifasi dari otot-ototnya itu adalah functional electrical stimulation. Sedangkan kalau untuk TENS sendiri, dia fungsinya itu untuk aktivasi dari sensorisnya saja, dari stimulasi sensorisnya saja. Sedangkan kalau untuk functional electrical stimulasi, itu dia lebih ke kontraksi ototnya saja, kontraksi ototnya. Jadi dia akan meningkatkan massa otot dan juga kontrol ototnya. Jadi memang betul fungsional electrical stimulasi itu menjadi salah satu modalitas yang bagus atau yang baik dan yang tepat untuk tujuannya mengembalikan kontraksi dari otot tersebut. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih oleh teman-teman. Oke. Sepertinya tidak ada. Kita lanjut aja, Mbak ya. Ya, kita langsung aja. Kak, sebentar. Tadi yang TENS itu gimana? Tadi yang TENS gimana? Tadi perbedaannya kan kalau yang functional electrical stimulation kan untuk mengontrol massa otot sama meningkatkan massa otot ya. Tapi otomatis kan ototnya kontraksi tuh ya kalau functional electrical stimulation. Tapi kalau yang TENS itu gimana? Tadi Kakak bilang. Kalau TENS sendiri menurut jurnal penelitian yang saya baca itu dia lebih ke aktivasi dari sensorisnya aja. Jadi dia tuh cuma sensorisnya aja yang kena stimulasi sensoris. Sedangkan kalau fungsional electrical stimulasi itu dia ototnya, kontraksi ototnya atau motoriknya. Nah, biasanya TENS itu dia juga teman-teman pasti tidak asing juga kan, TENS itu banyak dibicarakan karena adanya gerbang kontrol di situ. Nah, itu kan untuk mengurangi nyeri juga di sana ada. Nah, tapi kalau fungsi dari utama untuk otot berkontraksi itu tujuannya menggunakan fungsional electrical stimulasi. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin sebelum kita pindah ke slide berikutnya? Sepertinya nggak ada ya, Mbak ya. Kita langsung aja ke soal nomor 4 ya, Mbak. Nah. Oke. Pertanyaannya, bagaimanakah saraf perifer yang memiliki problem pada pasien tersebut? Oke, silakan teman-teman. Jawabannya kira-kira apa? Obturator. Oke, itu siapa yang menjawab ya? Oke. Bagaimana di kolom chat belum ada yang menjawab? Ayo teman-teman bantu jawab ya. Oke, Oh, Mbak itu. Indonesia. Oke, betul. Semua. Jawabannya adalah ada yang jawab E nih. Siapa nih yang jawab E? Tiur, Mbak Tiur. Terus siapa lagi? Oke, yang jawab E. Kenapa jawab E? Bisa dijelaskan dulu alasannya jawab E itu apa ya? Ini belajar-belajar ya, Kak. Kan dia pinggang sampai ke paha bagian dalam kan ya, paha dalam. Nah, terus dia susah buang air kecil juga. Jadi saya mikirnya kan otot-otot gluteus ya, maksudnya otot-otot paha itu kan fungsinya sangat spesifik ya. Makanya ada otot-otot abduktor kan. Jadi kan apa ya, gluteus itu kan cakupannya luas tuh ya, Kak. Jadi ya saya mencoba menjawab seperti itu, Kak. Kak. Oke. Maaf salah jawab. Kita belajar bersama. Terima kasih Mbak Tiur atas jawabannya. Oke, teman-teman. Jawabannya adalah obturator. Oke. Kata kuncinya di sini adalah terdapat kelemahan pada grup otot aduktor. Oke. Teman-teman harus paham,
anatomis dari tibialis anterior dan peroneal nerve itu dia di bagian bawah atau lower. Sedangkan yang bermasalah itu adalah bagian atas, bagian paha. Tibialis anterior, peroneal itu dia di bagian bawah. Oke, berarti kita punya 3 jawaban. Obturator femoralis, kemudian gluteus inferior nerve, gitu. Oke, kenapa tidak jawabannya? Gluteus inferior nerve itu dia mempersarapi otot gluteus maximus, di mana fungsi dari otot gluteus maximus itu adalah untuk ekstensi. Oke. Fungsi dari otot gluteus inferior, fungsi dari saraf gluteus inferior itu adalah untuk ekstensi hip. Di mana pada saat ekstensi hip, otot yang bergerak adalah, atau otot yang aktif adalah gluteus maximus. Lalu apa bedanya dengan obturator sama femoralis? Oke, next ke pembahasan. Nah, teman-teman lihat secara anatominya ya. Femoralis nerve itu dia berada di anterior paha. Femoralis nerve itu dia berada di anterior paha. Sedangkan obturator itu dia berada di medial paha, sisi medial. Pada femoralis nerve, apabila terjadi gangguan atau lesi, itu biasanya pasien tidak akan kesulitan untuk ekstensi knee. Itu femoral nerve. Biasanya pada femoral nerve itu, pada kasus rata-rata itu ada lesi karena sayatan pada saat operasi THR atau total hip replacement. Nah, itu biasanya memang ada, kalau laserasinya biasanya di situ. Karena dia letaknya di bagian depan ini, nah samping sini. Di situ juga ada yang namanya femoral artery. Nah itu sangat bahaya sekali kalau misalnya femoral artery ini dia tidak ada pasokan oksigennya. Itu sangat bahaya. Dia akan menyebabkan AVN kalau dia bermasalah pada arteri femoralis. Sekarang yang menjadi tujuan utamanya adalah aduktornya dia melemah. Aduktor itu dia berada secara anatomis, dia berada di sisi medial. Secara otomatis, menurut anatominya, obturator nerve itu dia mempersarapi paha bagian medial. Sehingga untuk fungsi motoriknya sendiri adalah gerakan aduksi, di mana ada beberapa ototnya yaitu aduktor longus, brevis, magnus, dan juga gracilis. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Kak, coba ulangi Kak yang tadi Kak, yang femoral nerve sama femoral artery sama aduktor tadi Kak. Oke. Kalau femoral nerve secara anatomis dia berada mempersarapi di bagian paha anterior atau paha bagian depan. Itu femoral nerve. Biasanya untuk fungsi motorik dari femoral nerve itu untuk gerakan fleksi hip dan juga ada ekstensi dari knee. Nah, sehingga dia mempersarapi otot sartorius, kemudian ada otot quadriceps itu kan ada vastus. Nah, di situ dia mempersarapi bagian itu untuk femoral nerve. Kemudian untuk femoral artery itu kan dia letaknya di hampir ibaratnya sampingan lah, ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya terjadi permasalahan di arteri femoralis, itu akan terjadi biasanya namanya AVN. Nah, nanti bisa dicari AVN itu apa. Tapi bedanya dengan obturator itu dia mempersarapi kulit paha bagian medialnya. Secara anatomis, aduktor itu dia berada di bagian medial paha atau gerakan aduksi. Secara otomatis, apabila obturator itu dia mengalami permasalahan, berarti gerakan aduktor itu dia akan bermasalah. Kemudian, sensasi atau sensoris di bagian medial kulit paha itu, dia akan mengalami entah dia hiper atau mungkin dia hipo, atau sensibilitasnya akan menurun jika obturator itu dia terganggu atau mengalami lesi. Seperti itu. Bagaimana?
Kasih ya Kak, jadi pokoknya kalau obturator itu berarti dia di bagian paha, bagian medial ya Kak ya. Berarti masalah Betul. gangguan di abduksi ya. Ya, adduksinya ADD ya, aduksi ke dalam. Oh ADD ya, Yaps. ADD. Tapi kalau paha bagian depan itu dia adalah di femoral nerve ya Kak ya. Untuk Iya, betul. bagian sini ya Kak ya. Iya. Kalau yang arteri itu berarti pemasukan darah ya Kak ya. Iya, betul. Oh, oke. Kalau yang ADD longus itu beda lagi tadi ya ini. Itu sama. Aduktor itu kan ada aduktor longus, brevis, magnus, Oh, iya. gracilis. Oh, berarti gabungan dari obturator ini. Ya, otot-otot longus, aduktor itu brevis, kan sama ada. gracilis ya. Siap, betul sekali. Oke, makasih Kak, belajar lagi. Ya, semangat pokoknya. Karena aduktor itu tidak cuma otot satu otot, tapi dia kan punya beberapa otot aduktor itu. Gitu. Ada lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Ini Kita sudah lanjut aja. 5 soal atau lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 5. Oke, ini kasusnya kardio ya teman-teman. Sebenarnya untuk kasus kardio sendiri itu bisa dibilang susah-susah gampang. Kasus kardio sendiri. Dan kebanyakan memang pada UKOM yang saya kemarin, itu memang kebanyakan kasusnya itu kardio dan juga muskulo, serta neuro. Sedangkan kalau untuk pediatri dan lainnya itu memang ada, cuman frekuensinya itu tidak sebanyak kasus dari kardio dan juga muskuloskeletal. Nah, di sini saya membagi tips aja sih untuk yang soal kardio ya teman-teman, terkhusus untuk kardio sendiri. Biasanya kardio ini, dia kata kuncinya itu biasanya di akhir, atau bahkan dia itu malah di awal. Dia tuh udah ngasih kita clue kalau di awal itu kondisinya begini. Itu kalau untuk kardio. Itu kardio itu sangat istimewa. Jadi bisa di akhir, bisa juga malah di awal kalimat juga udah ada kata kunci gitu. Itu khusus kardio ya. Beda lagi yang tadi, yang neuro sama muskulo itu memang dia di tengah atau di akhir. Tapi kalau kardio sendiri, dia di awal pun dia ada kata kuncinya sebenarnya kalau kardio itu. Seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Teknik breathing yang tepat untuk mengembalikan fungsi paru pada kasus pasien perempuan tersebut di atas. Oke. Bisa dijawab, silakan. Ayo dibantu teman-teman, bantu jawab. Di breathing. Oh, Oke, di breathing. Oh. ACBT. Oke, ada yang ACBT, ada yang di breathing. Oke. Oke, kenapa menggunakan di breathing? Karena dilihat dari ER-nya 28, jadi dia terengah-engah. Oke. Dan juga terpasang WSD, jadi tidak bisa melakukan segmental breathing. Oke. Oke, ada lagi yang ACBT? Sepertinya satu doang, Mbak, ini yang ACBT. Oke. Baik, langsung saja. Untuk jawaban ini adalah segmental breathing. Teman-teman harus paham bunyi soalnya. Ini kan setelah melakukan operasi pemasangan WSD, dirujuk ke fisioterapi ya, teman-teman. Kalau pemasangan WSD, dia tidak di semua bagian lobus paru. Jadi dia hanya di bagian salah satu segmen parunya. Kalau pemasangan WSD, biasanya dia tuh berada di lower atau di mana tempat permasalahan dari permasalahan dari paru-paru tersebut. Nah, kalau pemasangan WSD itu kan biasanya konsepnya itu retristik ya. Jadi gangguan dari pengembangan. Nah, kalau misalnya dia tipenya pemasangan WSD seperti ini, bisa next lanjut ke pembahasan. Nah, kalau misalnya WSD, oke, WSD, misal secara logikanya ini paru-paru.
Pemasangan WSD-nya tuh di bagian lowernya. Nah, berarti kan yang bagian upper, yang bagian middle, atau yang bagian upper lower di bagian sinistra itu dia tidak bermasalah. Sedangkan yang paling permasalahan itu di bagian lowernya. Kalau misalkan teman-teman menjawab deep breathing, otomatis yang mengalami pengembangan itu semua dari segmen itu. Segmen itu yang mengalami pengembangan semuanya. Kalau misalnya teman-teman menjawab itu adalah abdominal breathing, berarti kan otot teman-teman hanya mengaktifkan otot diafragmatiknya. Kalau misalkan teman-teman memilih full sleep breathing, itu kalau full sleep breathing digunakan pada kasus yang ekspirasinya dia menurun atau pendek. Di mana fungsi full sleep breathing itu kan untuk long ekspirasi atau pernapasan pembuangan ekspirasi yang panjang, itu untuk full sleep breathing. Tetapi kalau ACBT itu dia tidak bisa. Karena ACBT itu dia tidak hanya di breathing, dia tidak hanya breathing control, tapi kan ada huffing, ada batuknya, kemudian ada coughing-nya. Nah, itu untuk ACBT. Tapi permasalahan di sini adalah pemasangan WSD-nya itu hanya di satu segmen saja, yaitu hanya di satu segmen di bagian lateral, lower. Berarti yang kita fokuskan itu bagaimana caranya lower ini biar bisa ngembang. Yang bermasalah itu kan hanya di lower. WSD-nya bermasalah di lower. Berarti bagaimana caranya lower ini biar dia bisa ngembang sama kayak teman-temannya di atas atau di samping. Jadi lebih utama kita menggunakan segmental breathing. Seperti itu. Nah, kata kuncinya juga ini teman-teman. Kalau untuk kardiopulmonal sendiri, betul kata kuncinya bisa HR-nya, RR-nya itu betul. Tapi yang atas yang saya tadi bilang, oh ternyata ini ada pemasangan WSD. Teman-teman harus paham, WSD itu dia tidak semua segmen yang dipasang. Yang dipasang itu hanya satu segmen yang bermasalah saja. Berarti yang bermasalah itulah yang kita perbaiki. Ibaratnya yang kita kasih fasilitasi untuk mengembang, kasih respon gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan yang keseluruhan di breathing, full sleep itu tidak tepat. Yang tepat itu adalah segmental breathing, segmen mana yang memang harus kita aktivasi. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk kardiopulmonalnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman? Tadi yang full sleep breathing itu untuk pembuangan ekspirasi yang panjang doang ya pada saat buang? Ya, biasanya kondisi pasiennya itu dia ekspirasinya dia rendah. Jadi dia ekspirasinya itu dia terganggu. Nah, jadinya fungsinya itu full sleep breathing itu untuk long ekspirasi kayak gitu. Jadi banyak udara, jadi harus dikeluarin, jadi ekspirasinya dia manjang gitu kan. Full sleep itu tahan terus keluarkan memanjang, itu full sleep breathing. Kalau yang abdominal breathing berarti untuk otot perut bawah. Ya, itu untuk otot diafragmatik. Otot diafragmatik ya, Kak. Tapi kalau yang di breathing berarti untuk semua ya? Iya, itu semua dari segmen parunya. Itu kalau di breathing. Baik, Kak. Oke. Sharing juga teman-teman untuk kardiopulmonal sendiri. Itu biasanya untuk kasus-kasusnya itu memang kebanyakan menanyakan mengenai intervensi apa yang tepat kita berikan. Jadi kita memang harus benar-benar paham segmental breathing kapan diberikan, full sleep kapan diberikan, kemudian abdominal breathing kapan kita berikan, ACBT kapan kita berikan. Tapi selebihnya itu memang yang keluar di soal yang kemarin itu adalah patologinya. Nah, jadi kemarin itu lebih ke patologi, teman-teman. Patologi dari kasus kardiovaskuler maupun pulmonal. Untuk intervensinya itu saya ingat-ingat itu sekitar 3 atau 4. Selebihnya itu menghitung maths. Nah, kemudian yang kedua itu ada patologi, patofisiologi. Dan juga yang paling penting yang banyak sekali itu adalah positioning untuk mengeluarkan dahaknya. Nah, itu nanti di slide berikutnya. Nanti kita sharing bagaimana tips trik yang cepat buat kita nentuin jawabannya yang benar itu sebenarnya apa, kayak gitu. Begitu ya, teman-teman.
Memang Oke, kalau untuk kardio, Oke, memang untuk oke. kardio ini selalu semangat ya. Untuk belajarnya agak dilebihin kalau kardio nih. Belajarnya. Oke, next. Ya, silakan Mbak Uni. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa untuk kardiopulmonal itu kan ada patologi, kemudian ada intervensi, kemudian yang ketiga itu biasanya itu banyak keluar itu yang soal seperti ini. Nah, jadi menentukan posisi postural drainase untuk pengeluaran sputum pada lobus paru-paru. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai untuk dibaca dulu soalnya, kemudian optionnya, baru nanti ke bagian skenario-nya. Lanjut ke slide berikut, Mbak. Belum? Bagaimana? Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Ayo dibantu teman-teman dijawab. Oke. B. Oke. Mbak Ainun. B. Oke. Oke. Rembo B, Rembo. Oke. Sip. Oh, B. Oh, dominan ke B ya, Mbak? Dominan ke B. Oke. Kita pertama, postural drainase untuk pengeluaran sputum pada lobus lower lateral dextra. Berarti sisi kanan, lobus bawah. Nah, posisi yang tepat pada untuk pasien wanita tersebut adalah, oke, betul jawabannya adalah B. Bisa langsung pembahasannya. Nah, teman-teman, selain gambar ini, memang tips dan trik dari saya untuk apabila ada pertanyaan seperti ini, kalau dari diri saya sendiri, ibaratnya memahami bahwa konsep dari postural drainase itu adalah posisinya harus berlawanan dengan yang mengalami keluhan. Jadi, misalkan yang tadi permasalahannya kan di bagian lower dextra. Nah, berarti pasien itu harus miring ke kiri. Jadi harus ada gravitasinya. Jadi lower dextra berarti bawah. Dia harus miringnya ke kiri. Tapi kalau ini kan masih belum ada gravitasi pada bagian sisi dextranya ya. Kalau misalkan dia di bagian bawah atau lower, berarti harus ada untuk ditinggikan sedikit, lebih tinggi dari jantung. Kenapa? Agar sputumnya itu dia keluar ke rongga pernafasan. Jadi rongga pengeluaran sputumnya itu. Jadi dia tujuannya itu untuk pengeluaran sputum. Nah, jadi seperti ini. Misal lobusnya itu kan dia bermasalah di lateral lower lateral dextra. Berarti kan di bagian bawah sisi bagian dextra, berarti miringnya ke kiri. Nah, kemudian posisinya itu harus dia lebih tinggi ke jantung. Jadi dia lebih mengarah ke arah untuk keluar sputum, rongga keluar sputum itu. Nah, barulah itu posisi yang tepat. Beda lagi kalau misalkan dia posisi sputumnya itu ada, coba sekarang siapa yang bisa jawab? Apabila sputumnya itu dia berada di lobus upper sinistra, paru sinistra. Bagaimana posisinya? Lobus upper lobus sinistra. Bagaimana posisi postural drainasenya? Ada yang bisa jawab? Yuk, teman-teman dijawab. Oke. Izin menjawab. Ya, siap. Berarti miringnya ke kanan. Oke, betul sekali. Miringnya ke kanan. Terus posisinya bagaimana? Posisinya agak apa ya? Kepala lebih rendah dibanding tungkai. Oke, Bagian kepala atas lebih rendah daripada tungkai. Iya. Oke. Jadi, kalau untuk permasalahan di bagian upper, itu posisinya adalah semifleksi. Oh, sorry, bukan semifleksi namanya. Ini.
Jadi kayak semi, duduknya itu semi. Jadi kan kalau dia misalnya ini. Nah, nih, misal badan kita nih. Ini kan dia berbaring nih. Oke. Tapi permasalahannya di bagian atas. Paru-paru bagian atas. Sebelah kanan. Berarti kita harus miringkan ke kiri. Miringkan ke kiri. Oke, miringkan ke kiri, kemudian agak tinggi. Jadi gini, posisi kepalanya harus tinggi. Karena biar apa? Kalau misalkan dia masih sama-sama rendah seperti ini, otomatis rongganya itu dia tidak turun sekutumnya. Jadi dia bakal tetap di upper. Sedangkan posisinya itu kan untuk rongganya itu kan ada di bagian tengah. Maksudnya di bagian sisi-sisi tengahnya. Nah, sehingga kalau misalnya dia di bagian upper, otomatis dia agak ditinggikan sedikit. Jadi kepalanya seperti ini. Sorry. Yang bagian atas satu nih. Nah, posisi untuk pengeluaran sputumnya seperti ini. Beda lagi kalau misalnya dia di bagian posterior sputumnya. Berarti dia agak condong ke depan. Jadi kita nepuknya ke belakang. Di belakang kita nepuk, jadi keluar. Tapi kalau dia di anterior, dia seperti ini. Semi, gini. Kalau dia di posterior, dia agak menunduk. Seperti itu. Jadi ibaratnya dia melawan dari sakitnya, misalnya sakitnya di dekstra, berarti kita lebih condong ke sinistranya. Jadi kita miringkan positioningnya ke sinistra. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Ini paling banyak itu keluar. Kalau di kemarin, yang bagian saya, UKOM bagian saya itu paling banyak ini keluar pada kasus kardio. Soalnya sedikit mengecoh. Ada yang soalnya mengatakan kalau sekutumnya itu dia di bagian middle, ada yang mengatakan itu di bagian upper, kemudian beberapa mengatakan itu bagian posterior lower, lower posterior lobus. Nah, itu sangat mengecoh. Tapi ya, teman-teman harus paham yang tadi. Posisi yang tepat itu seperti apa. Gitu ya, teman-teman, untuk sederhananya. Soalnya kalau kita menghafal dari ini, susah. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kemampuan menghafal yang ekstra, silahkan belajar lagi dengan giat untuk posisi seperti ini. Gitu. Tapi bukan terkhusus untuk kardio ya, semuanya. Hanya saja memang untuk yang banyak keluar pas masa saya kemarin itu memang kasus kardio dengan bentuk soalnya seperti ini. Begitu teman-teman. Oke, next. Oke. Nah, kasusnya itu, ini pediatri, teman-teman. Biasanya kalau pediatri itu ada intervensinya ada, kemudian kebanyakan tuh memang refleks sama patologis yang muncul di soal itu. Untuk intervensi memang agak sedikit ya, teman-teman, kalau untuk pediatri, tapi memang yang lebih dominan itu refleks dan juga patologi dari pediatri tersebut gitu. Tapi teman-teman yang D3 jangan takut, jangan risau. Memang kemungkinan kan saya tidak tahu bentuk soal untuk D3 sendiri ya, tapi di sini saya berusaha sekali agar teman-teman D3 bisa paham atau kita bisa sama paham, D4 juga iya masuk, S1 juga bisa masuk seperti itu. Jadi ini jawabannya apa teman-teman untuk soal nomor 7 nih? Moral refleks. Betul sekali, moral refleks. Itu refleks kejut ya, moral refleks. Kalau ini sebenarnya tips dan triknya kalau untuk pediatri mengenai refleks ini memang hafal sih sebenarnya teman-teman untuk kata kuncinya. Kalau shaking kan refleks shaking, root itu kita harus benar-benar paham, oh ternyata ini apa maksudnya, tonic neck itu apa, pergerakan kepala. Kemudian kalau moro itu, oh refleksnya kaget nih, berarti itu moro. Kalau shaking itu kan hisap nih. Oh, kalau shaking itu berarti hisap, berarti itu shaking. Kalau root itu kan dia mencari ya, mencari. Tapi kalau Galen refleks itu kan posisinya itu dia memberikan stimulasi di bagian vertebranya di belakang, sehingga nanti ada respon pelviknya bergerak, sama di bagian uppernya dia bergerak. Untuk soal seperti ini bentuknya, memang lebih ke konsep dari teman-teman sendiri yang menemukan kata kunci dari setiap refleks itu. Karena saya yakin teman-teman juga punya cara sendiri untuk belajar. Seperti itu. Oke. Bisa di next, teman-teman?
Oke, ini ya untuk penjelasannya. Oke, biasanya tambahan juga untuk refleks ini biasanya ada beberapa bentuk soal yang ada kata kunci, yaitu berapa bulan dia menghilang. Jadi refleks ini sampai bulan berapa dia bertahan di bayi. Nah, itu ada biasanya. Soal itu mencantumkan kayak gitu. Nah, kemudian untuk pediatri sendiri biasanya kalau teman-teman sudah belajar mengenai perhitungan usia bayi. Nah, itu biasa juga muncul pada soal seperti ini. Begitu, kurang lebihnya ya di pediatri. Oke, next. Soal nomor 8. Oke, ini adalah interpretasi dari hasil tes spesifik, teman-teman. Bagaimanakah temuan fisik yang ditemukan berdasarkan dari hasil tes Thomson yang dinyatakan positif? Langsung ke soalnya, ternyata itu terjadi tes Thomson itu untuk mengindikasi adanya ruptur total pada tendon Achilles. Itu tes Thomson. Oke, jawabannya D, Adri. Oke, Ainun. Oke, langsung kita jawab ya. Betul sekali, jawabannya adalah D. Karena kan salah satu fungsi dari tendon Achilles itu kan tempat perlengketan dari otot gastroc dan juga soleus ya. Jadi di mana fungsi dari otot gastroc dan soleus itu kan untuk gerakan plantar fleksi. Bisa di next pembahasannya? Nah, begini dia teman-teman. Jadi ibaratnya ini. Ini tuh ibaratnya gastroc, soleus, ini adalah ankle-nya. Gini, tes Thomson, dia akan ditekan squeeze pada gastroc. Jadi refleksnya itu dia akan plantar kalau dia normal. Kalau dia tidak mengalami masalah. Akan tetapi, jika mengalami permasalahan di bagian tendon Achilles-nya, maka ankle ini tidak bisa plantar. Jadi dia tetap aja gitu. Jadi dia nggak gerak, dia nggak gini, tapi tetap aja. Itu interpretasi dari Thomson test. Nah, biasanya ini tuh masuk dalam kategori spasm sport biasanya. Kalau sport itu biasanya teman-teman akan disuguhi dengan pertanyaan yang apa sih intervensi yang tepat pada kasus akut, kemudian grade dari ligamen itu grade-nya berapa aja. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu bentuk soalnya itu seperti fase berapa pasien ini, misalnya kan sudah cedera ACL sekitar berapa bulan, udah tidak ada nyeri, dia masuk fase berapa, kayak gitu. Kemudian intervensi yang tepat pada fase 2 pada kondisi ACL itu apa aja. Nah, itu biasanya bentuk-bentuk soal dari spot. Biasa kayak TOTAPS, terus kemudian ada price, itu kan teman-teman udah nggak asing ya. Nah, itu biasanya sering muncul pada kasus sport. Dan juga tes-tes spesifiknya. Seperti itu. Oke. Next ya, teman-teman. Oke. Ini kasusnya lebih ke integumen. Kalau integumen sendiri, teman-teman, kalau dari saya pribadi, yang UKOM kemarin 180 soal itu memang kasus integumen itu sangat jarang ya. Maksudnya hanya beberapa 2-3 soal untuk integumen. Yang isinya itu kita mengukur jumlah area luas luka. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ikut yang tadi, yang neo itu kemungkinan ada soalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu biasanya seperti ini soalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah intervensi apa yang kita berikan pada kasus flapping, tapi hari pertama. Kemudian kasus apa yang tepat kita berikan pada proses penyembuhan luka yang baik untuk mencegah dari scar tisu. Nah, teman-teman bisa pelajari itu. Nah, sekarang untuk soal nomor 9 ini, pertanyaannya adalah bagian tubuh mana yang kemungkinan mengalami decubitus ulcer ketika dia set laying. Oke. Ada yang menjawab D. Ada malleolus, fibula head, shoulder, temporal region. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, D semua ya. Semua ini. Oke, next ke pembahasan deh kalau misalnya D semua. Oke, betul sekali jawabannya adalah D, teman-teman. Jadi yang biasanya untuk decubitus ulcer itu biasanya menyerang dari yang menonjol ya, tulang-tulang menonjol atau sendi yang menonjol. Nah, itu kan terjadi kompresi yang lama,
penunjukan tulang sehingga menekan pembuluh darah dalam waktu yang lama. Nah, biasanya kasus decubitus ulcer itu yang saya temukan itu biasanya dia memang di Asia SCI, spinal cord injury, biasanya itu terjadi decubitus. Kemudian pasien dengan kondisi stroke pun juga ada beberapa. Kemudian pasien dengan darah baring yang lama karena ada cancer atau mungkin ada hal lain seperti sudah tidak bisa bangun lagi dikarenakan ada penyakit patologisnya, itu bisa juga terjadi decubitus ulcer. Dan biasanya memang kalau untuk yang set laying ini dia berada di malleolus, kemudian fibula, terus iliumnya, kemudian ada shoulder-nya, kemudian di telinganya bisa sama temporalnya juga bisa. Saya kira untuk yang seperti ini teman-teman sudah bisa mengingat langsung sebenarnya untuk lokasinya seperti itu. Oke, next. Yang terakhir. Oke, teman-teman. Selain penguatan pada otot dasar panggul, otot apakah yang perlu dikuatkan pada kondisi ini? Nah, ini itu bentuk salah satu soal, yaitu kesehatan wanita atau CASPRO. Tapi biasanya yang kemarin itu, untuk bukom yang saya hadapi itu, tidak ada untuk CASPRO-nya. Tidak ada untuk CASPRO-nya, tapi kemungkinan kan 1 tahun sebelum saya itu ada, tapi 1 tahun saya itu tidak ada soal CASPRO-nya. Tapi akan tetapi tetap saya masukkan di sini karena kan syaratnya memang harus semua stase kita bahas gitu. Oke, selain penguatan pada otot dasar panggul, otot apakah yang perlu dikuatkan pada kondisi ini? Adductor muscle, quadriceps muscle, multifidus, TFL, iliotibial band. Pasien ini dia mengalami inkontinensia urin. Dia usianya 65 tahun. Menurut teman-teman, otot apa yang tepat? Jawabannya E. Jawabannya apa? Iliotibial band? Ada C multifidus. Ada yang C. Oh. Ada yang oke. Sip. Oke. Untuk inkontinensia urin, teman-teman logikanya gini ya. Baik laki-laki pun perempuan. Saya ingin tanya, pada saat teman-teman kebelet nih, maksudnya BAK, ini paha teman-teman dia jepitnya ke dalam atau keluar? Ke dalam, Kak. Oke. Berarti logikanya yang mengalami permasalahan itu, kalau misalkan dia terjadi inkontinensia adalah sisi dalamnya yang memiliki kelemahan. Jadi bagian aduktornya yang harus teman-teman kuatkan. Nggak ada istilahnya orang pipis, orang kebelet pipis itu, dia buka. Nggak ada. Itu malah bakal keluar kan? Jadi yang kita kuatin itu yang dalam. Aduktor itu dia berorigo di bagian pubis. Nah, itu dia origonya di sana. Jadi dia nempelnya di sana. Kalau misalkan otot dasar panggul itu lemah, selain kita mengintervensi otot dasar panggul, kita juga baiknya mengintervensi dari aduktor muscle. Kita aktifasi aduktor muscle-nya, kita kuatkan. Karena pada kasus rata-rata inkontinensia urin, otot aduktornya pasti lemah. Kalau dia kuat, dia bisa tahan. Tapi kalau dia lemah, otomatis dia nggak bisa tahan untuk buang air kecil. Logikanya seperti itu, teman-teman. Dan memang benar, selain dari otot dasar panggul, yang kita kuatkan adalah otot aduktor muscle-nya. Bukan dari TFL-nya, iliotibial band-nya, multifidusnya, quadratus muscle-nya, quadriceps muscle itu. Bukan. Yang utamanya adalah aduktor muscle. Begitu ya, teman-teman. Oke. Next ya, Kak. Oke. Ini sudah ya berarti ya, 10 soal ya? Sudah. Oke. Sip. Oke. Berarti langsung saya ini. Langsung tutup ya, Kak. Oke. Teman-teman, sekian dari diskusi kita. Dari saya sendiri, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menjelaskan secara detail atau menjawab secara detail dari pertanyaan teman-teman semua, tapi semoga dengan 10 soal ini mungkin teman-teman ada gambaran
bagaimana bentuk soal UKOM, cara penyelesaiannya seperti apa, tips dan triknya itu bermanfaat buat teman-teman semua. Sekiranya mungkin teman-teman ada pertanyaan yang mau dilontarkan, silahkan juga bisa follow IG, bisa follow IG saya itu juga bisa. Jadi nanti kita bisa diskusi bareng juga, nggak apa-apa, santai aja. Jadi mungkin bisa tips dan triknya juga bisa, untuk tanya-tanya juga nggak apa-apa gitu. Jadi ibaratnya saya menerima pertanyaan dari teman-teman dan mungkin kita bisa belajar bareng seperti itu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyampaian saya yang mungkin kurang tepat atau mungkin ada salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Semangat terus. UKOM itu nggak bisa cuma belajar sehari 2 hari. Itu harus persiapannya mau sebulan 2 bulan itu harus persiapan UKOM teman-teman. Jadi teman-teman langsung bisa kayak, oh ini nih soalnya yang kemarin nih, bentuk soalnya yang kemarin, berarti jawabannya ini. Oh oke, berarti udah punya gambaran nih, kayak gitu. Oke teman-teman, semangat terus. Semoga teman-teman bisa lulus first takernya ya. Sip, terima kasih. Amin. Nomor HP-nya berapa, Kak? Biar aku belajar. Oh iya. Nomor WA-nya berapa, Kak? Ya, nomor WA-nya aja, biar gampang belajarnya, tanya jawabnya. Biar Iya, WA-nya aja, Kak. Oke. Dikasih nih. Oke, tar ya. 08. Oke, tar saya ini dulu. Saya tulis di ini ya. Oke, dulu. Ini direct message. Oke, itu bisa. Teman-teman jangan lupa juga untuk ini, daftar yang tadi loh, sangat bermanfaat sekali itu. Itu sudah menyediakan videonya, juga sudah menyediakan pembahasannya, dan tim pembuat soal itu memang sudah mendesain soal itu semirip mungkin, gitu loh. Walaupun nggak benar-benar sama ya teman-teman, tapi ada gambaran di situ. Jadi begitulah bentuk soalnya lah, ibaratnya seperti itu. Nggak jauh beda. Jadi nggak ada ruginya teman-teman buat nggak ikut, apalagi kan udah ada promo tuh. Udah ada promo, nah yuk ikut program itu, sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Aulia yang telah memberikan tip and triknya nih buat teman-teman. Gimana sih cara supaya teman-teman mengerjakan UKOM hanya dengan 1 menit. Nah, saya doakan di sini teman-teman semoga semuanya lulus UKOM dengan baik dan semoga semuanya kompeten. Amin. 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 Semuanya. Mbak dijawab doanya, amin. Mujizat terjadi. Amin. Amin paling kencang, amin. Saya Friendly Nuryadi selaku moderator kegiatan pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila kegiatan hari ini berkurang, ada kurangnya. Dan dari saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.